Indonesia tengah berduka. Di tengah semaraknya persiapan menyambut hari kemerdekaan, negeri ini harus kehilangan satu generasi penerus bangsa yang penuh harapan. Diva Febriani, seorang siswi yang menjadi kebanggaan keluarga dan anggota Paskibraka yang tengah berjuang mengibarkan sang merah putih pada 17 Agustus nanti, harus gugur dengan tragis akibat tindakan keji seorang pria yang tak berperi kemanusiaan. Kehilangan ini begitu mendalam, menambah luka di hati seluruh bangsa yang masih berjuang untuk menghargai setiap nyawa, setiap impian, dan setiap perjuangan anak bangsa. Jasad seorang wanita ditemukan terkubur di sebuah lubang galian ekskavator di tengah kebun sawit di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Tubuhnya terkubur tanpa busana, sedangkan kepalanya ditutupi dengan ember plastik. Warga yang menemukannya segera melaporkan ke pihak kepolisian. Polisi pun datang untuk segera mengevakuasi jenazah tersebut. Dari hasil otopsi yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, diketahuilah bahwa jasad itu dihabisi lalu diperkaos. Dan dari sanalah diketahui bahwa jasad itu adalah Diva Febriani, siswi kelas 10 SMA Negeri 1 Natal, dan tercatat sebagai anggota Paskibraka Mandailing Natal yang akan bertugas pada upacara Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus kelak. Lalu siapakah yang tega menghabisi Diva Febriani dan bagaimana kronologi kejadiannya? Jangan kemana-mana karena kita akan bahas kisah kasus ini secara detail di Banyak Tahu bersama Ayu Biru. Setelah hilang 2 hari, seorang anggota Paskibra yang juga merupakan siswi kelas 1 sekolah menengah atas di Kecamatan Natal, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban Nama lengkapnya Diva Febriani. Ia dikenal sebagai sosok remaja yang ceria, rajin, dan punya semangat yang tinggi. Usianya baru 15 tahun. Ia duduk di kelas 10 di SMA Negeri 1 Natal, Mandailing Natal. Selain pintar di kelas, Diva juga aktif di berbagai kegiatan sekolah. Bahkan dia terpilih sebagai anggota Paskibraka Kecamatan Natal. Sehari-hari Diva dikenal ramah dan gampang akrab dengan siapa saja. Dia anak bungsu dari keluarganya dan sering membantu orang tuanya di rumah. Banyak yang bilang Diva itu tipe anak yang sopan, gak neko-neko, dan selalu menyapa orang duluan kalau ketemu. Cita-citanya pun sederhana. Ia ingin terus sekolah dan membuat orang tuanya bangga. Selasa sore 29 Juli 2025 pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, ia telah bersiap untuk pergi latihan Paskibraka. Ia lalu menemui sang ibu dan meminta izin untuk berangkat. Sang ibu pun memberi izin dan berpesan kepadanya untuk pulang jangan terlalu sore. Kemudian Diva mengiyakan pesan sang ibu. Diva menyalakan motor metiknya yang terparkir di halaman. Ia pun melaju meninggalkan rumahnya menuju lapangan Merdeka untuk latihan Paskibraka seperti biasanya. Untuk sampai di sana, ia harus melewati jalan yang diapit perkebunan sawit yang sepi. Jaraknya lumayan jauh, dan hari itu ia sampai dengan selamat di tempat latihan. Namun, sore itu hingga pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, Diva belum juga sampai di rumah. Biasanya menjelang maghrib ia sudah sampai di rumah berkumpul bersama keluarga. Keluarga di rumah masih sabar menunggu. Namun hingga langit gelap, Diva tak kunjung datang. Ibunya mulai gelisah. Ia mondar-mandir dari dapur ke teras dan sesekali menatap jalanan desa yang makin lengang. Handphone Diva pun tak bisa dihubungi. Keluarga mencoba bertanya kepada teman-teman latihannya, tapi tak ada yang tahu pasti kemana Diva pergi seusai latihan. Rasa cemas makin menjadi, terlebih karena Diva bukan tipe anak yang suka keluyuran tanpa kabar. Singkat cerita, hingga pagi menjelang, Diva belum juga tiba di rumah. Keluarga, terutama sang ibu, sudah sangat khawatir tentang keselamatan sang anak. Bahkan sang ibu sempat membuat video yang diunggah di sosial media, meminta agar Diva segera pulang. Dek, Diva Febriani, ini mama dek. Gimana kau dek? Tak berhenti di situ, keluarga bergerak cepat melaporkan kehilangan Diva kepada polisi. Setelah mendengar berita kehilangan Diva, keluarga bersama warga mulai mencari keberadaannya. Mereka menyisir jalan-jalan desa yang bisa dilewati Diva sepulang latihan, menyusuri kebun, semak-semak, hingga tepian sungai dengan harapan menemukan jejak apapun yang bisa mengarah pada keberadaan Diva. Polisi dan TNI pun turun tangan, membentuk tim pencarian yang lebih luas. Para tetangga juga ikut mencari.
Tak ketinggalan seorang pria bernama Yunus yang merupakan tetangga 2 rumah dari rumah orang tua Diva juga ikut melakukan pencarian Diva. Yunus adalah orang yang paling aktif memanggil-manggil nama Diva di perkebunan kelapa sawit itu. Di media sosial, foto Diva mulai tersebar, lengkap dengan informasi ciri-ciri dan pakaian terakhir yang dikenakan. Satu persatu teman latihan dimintai keterangan, tapi tak ada yang melihat hal mencurigakan. Harapan keluarga hanya satu, bahwa Diva akan ditemukan dalam keadaan selamat. Pencarian itu pun terus dilakukan. Tak terasa hari pun sudah menjelang malam dan mulai gelap. Namun pencarian Diva belum membuahkan hasil. Di tengah keputusasaan, tiba-tiba seseorang mencium bau menyengat dari semak-semak di sekitar area bekas galian eskavator. Ia berinisiatif untuk langsung memeriksanya. Ia menemukan sebuah ember bekas di atas galian tersebut. Dan saat orang itu menyingkap ember bekas itu, ia terkejut. Di bawah ember itu rupanya adalah kepala seorang wanita sudah tak bernyawa. Tubuhnya mulai membusuk, tapi pakaian dan ciri-cirinya langsung dikenali oleh warga. Semua yang ada di sana langsung tersentak. Itu Diva! Tangis pecah di antara kerumunan. Kabar penemuan jasad itu menyebar cepat, dan tak butuh waktu lama, keluarga pun datang dengan hati remuk. Harapan untuk menemukan Diva dalam keadaan selamat akhirnya runtuh seketika di tengah kebun sawit yang sunyi itu. Tubuh Diva yang sudah membusuk dievakuasi dengan hati-hati dan dibungkus menggunakan kantong jenazah. Lalu dibawa menggunakan ambulan menuju Rumah Sakit Bayangkara Medan untuk dilakukan otopsi. Di rumah sakit, tim forensik bekerja sepanjang malam untuk memeriksa penyebab kematian serta dugaan adanya kekerasan seksual. Keluarga Diva yang menunggu dengan penuh duka hanya bisa pasrah, berharap hasil otopsi bisa membawa kejelasan dan menjadi langkah awal untuk menentukan keadilan bagi putri mereka. Setelah proses otopsi selesai, jenazah Diva pun diserahkan kembali kepada keluarga untuk dikebumikan. Pemakaman Diva Febriani dilaksanakan pada Sabtu 2 Agustus 2025. Prosesi pemakaman diiringi ribuan pelayat, termasuk warga, kerabat, pelajar, dan rekan-rekan paskibraka. Suasana penuh haru mengiringi kepergian Diva. Gadis muda yang dikenal ceria, berprestasi, dan menjadi kebanggaan sekolah serta keluarganya, kini telah pergi. Setelah pemakaman Diva, polisi mulai mendalami kasus dengan memeriksa orang-orang di sekitar lingkungan tempat tinggal korban. Dari sekian banyak yang dimintai keterangan, ada satu sosok yang tingkah lakunya mencurigakan, yaitu Yunus, tetangga korban sendiri. Warga sempat memperhatikan selama proses pencarian. Yunus terlihat ikut-ikutan sibuk membantu, tapi gerak-geriknya aneh dan sering gelisah. Ia juga beberapa kali terlihat mondar-mandir tak tentu arah, seolah menyembunyikan sesuatu. Ditambah lagi, ia sempat menghilang dari rumah beberapa jam setelah jasad Diva ditemukan. Semua petunjuk itu membuat polisi makin yakin bahwa Yunus menyembunyikan sesuatu. Pria itu bernama lengkap Yunus Saputra, berusia 25 tahun. Rumahnya berada tak jauh dari rumah keluarga Diva. Sehari-hari Yunus bekerja serabutan. Kadang bantu-bantu di kebun, kadang ikut proyek bangunan, tapi tidak punya pekerjaan tetap. Ia sudah menikah dan istrinya tengah hamil 7 bulan. Namun rupanya selama ini ia sudah lama memperhatikan Diva secara diam-diam. Hubungan mereka tidak lebih dari sekedar tetangga. Diva pun dikenal sebagai gadis yang sopan dan menjaga jarak dengan pria dewasa. Tapi rupanya di mata Yunus, kehadiran Diva menjadi obsesi tersendiri. Diam-diam Yunus rupanya sudah memperhatikan kebiasaan Diva setiap sore. Ia tahu kebiasaan Diva yang ketika pulang latihan paskibraka seorang diri melewati jalan sepi di tengah perkebunan sawit. Dari pengamatan itulah muncul niat jahat di benaknya. Ia tahu jalan itu jarang dilewati orang, apalagi ketika sore menjelang malam. Hari itu Selasa 29 Juli 2025. Setelah mengamati kepergian Diva, Yunus mulai menyusun rencana. Ia lebih dulu bersembunyi di semak sekitar kebun sawit, menunggu Diva lewat dengan motor metiknya. Begitu Diva melintas, Yunus langsung menghadangnya dengan alasan pura-pura butuh bantuan karena motornya mogok. Diva yang mengenal Yunus sebagai tetangganya menghentikan motornya. Ia tak menaruh curiga sedikit pun. Ia tahu jika Yunus adalah tetangganya. Yunus minta tolong diantarkan ke rumah untuk mengambil spare part motornya karena motornya mogok. Tanpa pikir panjang, Diva pun memberikan tumpangan pada Yunus. Saat Yunus naik di jok belakang, ia melihat kesempatan itu. Dengan cepat, tangannya yang kuat memiting leher Diva. Mereka terjatuh. Diva berusaha melawan dan berteriak. Karena panik melihat perlawanan Diva dan takut aksinya akan diketahui oleh orang-orang, Yunus lalu mengarahkan pukulannya ke kepala Diva. Diva terjatuh ke tanah. Tak berhenti sampai di situ. Yunus langsung mencengkeram leher Diva lalu menekannya dengan sekuat tenaga.
Diva meronta-ronta. Tangannya melayang dengan menghantam wajah Yunus. Namun Yunus bukannya melepaskan cengkraman di leher Diva, ia justru semakin memperkuat tenaganya menekan leher Diva. Hingga akhirnya dada Diva sesak dan pandangannya mulai gelap. Gerakannya melemah dan seketika ia tak bernafas lagi. Hari sudah mulai gelap. Yunus yang menyadari Diva sudah tak bernyawa, lalu membopong tubuh Diva masuk ke dalam perkebunan sawit. Di semak perkebunan sawit itulah Diva yang telah tak bernyawa diletakkan di tanah. Dengan nafsu birahi setan, Yunus mulai menanggalkan satu persatu pakaian Diva. Lalu dengan kejinya, ia memperkos tubuh Diva yang telah tak bernyawa. Setelah puas menyalurkan hasrat binatangnya, Yunus berdiri menatap jasad Diva. Di pikirannya mulai muncul rasa takut bahwa orang-orang akan segera menemukan jasad Diva. Maka setelah memakai celananya kembali, ia kembali membopong tubuh Diva lalu masuk lebih dalam ke perkebunan sawit. Ia berjalan semakin jauh, hingga ia menemukan sebuah galian ekskavator. Di lubang itulah Yunus memutuskan mengubur jasad Diva. Tubuh Diva dimasukkan ke dalam lubang galian itu. Dalam kegelapan malam, dengan sebuah kayu ia menimbun jasad Diva. Namun sobat banyak tahu, rupanya lubang galian itu tidak mampu menimbun seluruh bagian tubuh Diva, sehingga bagian kepala Diva tidak tertimbun. Yunus dalam keadaan ketakutan berinisiatif menutup kepala Diva menggunakan ember bekas yang berada di sana. Yunus meninggalkan jasad Diva menuju tempat semula, di mana motor milik Diva masih berada di sana. Agar tidak diketahui oleh orang, Yunus menyembunyikan motor Diva di semak-semak tak jauh dari lokasi kejadian. Beberapa jam kemudian, Yunus membawa motor itu ke tempat lain dan menjualnya diam-diam kepada seseorang dengan harga murah tanpa surat-surat resmi. Selain motor, pelaku juga mengambil handphone Diva dan mencoba menghapus jejak dengan membuang kartu SIM serta mengatur ulang isi ponsel. Aksi ini dilakukan untuk menghilangkan bukti dan mempersulit pelacakan. Ia kemudian kembali ke rumahnya bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Hingga berita hilangnya Diva Febriani tersebar, dan ketika warga, pihak kepolisian serta TNI mencari keberadaan Diva, Yunus ikut dalam pencarian itu. Ia berpura-pura menjadi seorang tetangga yang paling merasa kehilangan Diva. Hal itu dilakukannya tak lain agar orang-orang tidak mencurigai dirinya. Polisi tahu, kunci untuk mengungkap pelaku yang menghilangkan nyawa Diva adalah sepeda motor Diva yang hilang saat kejadian. Dan polisi juga tahu, motor itu dirampas oleh pelaku. Maka polisi melacak keberadaan motor Diva. Polisi mencari ke setiap showroom motor bekas. Singkat cerita, motor Diva akhirnya ditemukan. Dari pembeli inilah diketahui bahwa orang yang menjual motor itu adalah Yunus. Setelah serangkaian penyelidikan dan pengumpulan bukti, polisi akhirnya mengidentifikasi Yunus sebagai tersangka utama. Begitu kabar itu terendus, Yunus langsung kabur dan bersembunyi di rumah kerabatnya di desa Bondakase, masih di wilayah Kecamatan Natal. Namun pelariannya tak berlangsung lama. Pada Jumat pagi 1 Agustus 2025, tim gabungan dari Polres Mandailing Natal, TNI, dan warga mengepung lokasi persembunyiannya. Yunus sempat mencoba menghindar, tapi akhirnya berhasil ditangkap tanpa perlawanan berarti. Saat dibawa keluar rumah, ratusan warga yang marah sempat nyaris menghakiminya. Namun polisi bergerak cepat mengamankan pelaku dan langsung membawanya ke Mapolres untuk diperiksa lebih lanjut. Di hadapan penyidik, Yunus akhirnya mengakui seluruh perbuatannya, mulai dari merencanakan aksi, menyerang Diva, hingga menguburkan jasad Diva. Setelah ditangkap dan menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Mandailing Natal, Yunus resmi ditetapkan sebagai tersangka atas penghilangan nyawa sadis terhadap Diva Febriani. Pihak keluarga berharap pelaku menerima hukuman seberat-beratnya, yaitu hukuman mati. Namun pihak polisi mengatakan bahwa yang dilakukan pelaku bukanlah penghilangan nyawa berencana, sehingga tidak bisa dijatuhi hukuman mati. Polisi juga mengatakan bahwa pelaku dikenai pasal berlapis, yaitu dengan ancaman hukuman antara 15 sampai 20 tahun penjara. Sampai saat ini proses hukum sedang berlangsung. Kita doakan saja semoga pelaku mendapat hukuman yang setimpal dan pihak keluarga korban mendapat keadilan. Selamat jalan Diva Febriani, sang pejuang pengibar sangsaka merah putih. Semoga kau mendapat tempat terindah di alam sana. Terima kasih untuk Sobat Banyak Tahu yang sudah setia bersama kami. Tetap sehat, terima kasih dan sampai jumpa.